Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi TOEFL kita, yaitu skill 15. Skill 15 parallel structure with pair conjunctions. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang conjunctions, yaitu kita review sedikit bahwa conjunctions itu adalah kata penghubung. Ya, oke. Nah, kali ini kita punya topik khusus, ya. Maksudnya ini agak sedikit berbeda. Ada pair conjunction, ya. Nah, jadi pair conjunctions ini maksudnya kata penghubung yang ada pasangan. Oke, jadi di sini both and, maksudnya both pasangannya and, kemudian ada either pasangannya or, kemudian ada either pasangannya nor. Kemudian ada not only, itu pasangannya adalah but also. Oke, nah di sini kita bisa lihat nih ya, both. Oke, both ini pasangannya adalah and, ya. Oke, nah jadi both pasangannya and, kemudian either or, kemudian neither nor, dan not only pasangannya adalah but also. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa setelah both, ya, dan kawan-kawan ini itu mesti bentuknya itu same structure dengan yang setelah pasangannya. Ya, jadi seandainya di sini noun, maka di sini juga noun. Ya. Oke, nah kita lihat ke contoh di sini. The lecture was both informative and enjoyable. Nah, jadi di sini kita melihat ada conjunction both, ya. Kemudian ada pasangannya and. Oke. Nah, maka setelah both dengan setelah and ini bentuknya harus sama. Di sini ada informatif. Informatif ini adalah adjektif, ya. Nah, ini adjektif. Oke. Nah, kemudian enjoyable itu juga adjektif. Nah, jadi setelah masing-masing conjunction ini, maksudnya setelah pair conjunction itu bentuknya harus sama. Oke, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh 1, ini contoh 2. Oke, contoh 2 ada either the history exam or the physics exam is on Tuesday. Nah, di sini ada either. Pasangan either adalah or. Maka kita cek kata-kata setelah either dan setelah or, yaitu di sini ada the history exam. Oke, kemudian ada the physics exam. Ya, nah di sini kata setelah either yaitu non phrase, ya, itu sama dengan kata setelah or, yaitu non phrase. Ya, maka di sini ini disebut sudah paralel. Ya, oke. Kemudian contoh yang ketiga. Ada, kita lihat di sini neither, kemudian ada nor. Oke. The missing papers are neither on his desk nor in the file. Nah, jadi kita lihat setelah neither ada on his desk, kemudian setelah nor ada in the file. Ya. Masih ingat ya bahwa on ini adalah preposition, ya, in juga preposition, ya. Nah, jadi kata setelah neither adalah prepositional phrase. Begitu juga dengan setelah nor. Nah, maka ini dia udah disebut paralel. Oke, kemudian contoh satu lagi nomor 4. He visited not only his cousin but also his friend mother. Nah, di sini not only itu pasangannya adalah but also. Maka his cousin dengan his grandmother mesti bentuknya sama. Itu sama-sama bentuknya noun, ya. Nah, ini. Oke, nah jadi itu yang harus dipahami tentang pair conjunction, ya, yaitu parallel structure. Maksudnya bentuk katanya harus sama. Ya, jadi ini setelah kita ulang sedikit ya. Setelah both itu ada adjektif, maka setelah and juga harus adjektif. Setelah either the history exam non phrase, maka setelah or juga ada physics exam juga non phrase. Kemudian setelah neither ada prepositional phrase, ya, ada prepositionnya di sini. Ini ada on. Kemudian setelah nor ada in. Jadi sama-sama prepositional phrase. Kemudian untuk nomor 4, not only but also.
Nah, setelah not only ada noun, his cousin, kemudian his grandmother juga noun. Oke, baik. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya ada the following is not parallel. Nah, yang di bawah ini tidak paralel. Jadi harus diperbaiki. Kita lihat they want either to play tennis or golf. Oke. Nah, jadi kita cari dulu ini yang mana pair conjunctions-nya. Jadi pair conjunction adalah either, kemudian ini or. Nah, kita lihat kata setelah either yaitu to play tennis. Setelah or golf. Nah, jadi ini tidak paralel. Kenapa tidak paralel? Setelah either ada to play. To play ini namanya infinitive. Ya, ada infinitive to, kemudian ada verb play. Sedangkan setelah or itu golf noun. Nah, jadi ini tidak sama. Okay, it's not correct because to play tennis is not parallel to golf. It can be corrected in different ways. Nah, jadi kalimat yang tidak paralel ini bisa kita perbaiki different ways ya. Maksudnya ada beberapa cara. Bisa kita misalnya mau pakai to play, berarti setelah or juga to play. Atau mau ikut si golf, pakai noun saja. Ya, nah, kita coba di sini. Ya, nah. They want either to play tennis or to play golf. Nah, di sini yang contoh pertama itu dibawa dua-duanya ke bentuk infinitif. Ya. Jadi setelah either ada to play, setelah or ada to play. Nah, jadi bentuknya sama. Atau yang kedua, hanya diambil yang tenis dengan golf saja. Jadi hanya diambil noun saja. Nah, maka kalimatnya menjadi they want to play either tennis or golf. Nah, jadi setelah pair conjunctions ini bentuknya harus sama. Oke. Nah, kemudian when you are using these pair conjunctions, be sure that the correct parts are used together. The following are incorrect. Nah, di bawah ini tidak benar ya. Kenapa tidak benar? He lent me both some paper or a pencil. Oke, both itu pasangannya adalah and, bukan or. Maka ini salah. Ya, jadi kalau both pasangannya and, jangan pakai or. Kemudian di bawahnya juga ini ada either, kemudian ada nor. Kalau either itu pasangannya adalah or. Ya, sedangkan nor pasangannya si neither. Oke, maka ini juga salah. Ya, jadi pasangannya harus sama. Oke. Nah, itulah materi untuk parallel structure with pair conjunctions ya. Perlu diingat bahwa both pasangannya and, either pasangannya or, neither nor, kemudian not only pasangannya adalah but also. Setelah masing-masing conjunction ini, setelah both dengan setelah and dan seterusnya itu bentuknya harus sama. Kalau dia adjektif, maka kedua-duanya harus adjektif. Kalau misalnya noun, maka keduanya harus noun. Oke, baik. Nah, itulah materi untuk parallel structure with pair conjunctions. Baik. Nah, kita lihat exercise 15. Ya, nah ini kita coba lihat nomor 1 yang sudah terjawab ini. Kita cari dulu mana pair conjunctionnya. Nah, di sini sudah dikasih bulat ini ya. Either or. Nah, berarti benar ya. Either pasangannya adalah or. Oke. Kemudian kita cek kata setelah either, light. Kata setelah or, telling. Ya, nah kita bisa lihat di sini di light ini dibuat bentuk pas, ya, verb 2. Sedangkan telling adalah verb ing. Ya, nah jadi kata ini mesti sama, tapi ini tidak. Ya, jadi ini masih salah. Maka di sini dibuat incorrect kalimatnya. Oke, baik. Sekarang kita lihat nomor 2. The music at the concert was neither well played nor well liked. Ya, kita cek conjunctionnya neither, pasangannya adalah nor. Ya, nah kemudian kita lihat well played dengan well liked ini bentuknya sama. Ya, jadi dia sudah benar.
well played. Ini adverb ya, kemudian past participle ya. Nah, jadi benar. Correct. Baik. Silahkan dilanjutkan untuk nomor berikutnya ya, exercise silahkan dikerjakan sendiri. Atau boleh kita lihat kembali satu contoh di exercise ini ya. Nomor 3, he regularly studies both in the morning or in the evening. Oke, sekarang kita lihat yang pertama sekali adalah pair conjunction, both. Apa pasangan both? Oh, di sini dibuat or. Nah, ini lebih cepat ketahuannya ya, bahwa both itu pasangannya adalah and, sedangkan or itu pasangannya adalah either. Oke, maka di sini both dengan or ini tidak paralel. Oke. Ya, maka nomor 3 jawabannya adalah incorrect. Baik. Oke, ini ada TOEFL exercise-nya. Silahkan dicoba-coba kerjakan. Sekarang kita coba masuk ke skill ke-16. Skill ke-16, past participles after have. Oke, masih ingat ya, kita sudah pernah membahas tentang past participles. Past participle ini adalah verb 3. Oke, verb 3. Okay, whenever you see the verb have in any of its forms, have, has, having, had, be sure that the verb that follows it is in the past participle form. Jadi ketika kita ketemu dengan have dalam bentuk apapun ya, apakah dia bentuk have, apakah dia has, atau bentuk ing ya, having, atau mungkin bentuk past yaitu had, maka pastikan kata setelah itu adalah dalam bentuk past participle. Oke, nah sekarang kita lihat, we had complete the work. They have went to the market. Ya, in the first example, di contoh pertama ini, complete should be the past participle, completed. Oke, nah ini complete. Ya, nah ini kan had. Had ini bentuk dari have maksudnya ya. Nah, jadi kalau ketemu dengan have, apapun bentuknya, dia bisa have, bisa has, bisa having, bisa juga had. Nah, di sini ada had. Maka setelah had ini, complete itu mesti dalam verb 3. Ya, mesti dalam bentuk verb 3 atau past participle. Apa bentuk verb 3 dari complete? Yaitu completed ya. Ini dia, tambah ed. Oke, kemudian contoh yang kedua, they have went to the market. Ya, mana bentuk have? Kebetulan sini bentuknya langsung have. Ya, nah maka pastikan kata kerja setelah have harus verb 3. Oke, nah kemudian kita lihat when ini kita tahu ya ada go, ada went, ada gone. Ya, maka when ini kan bentuk kedua, makanya di sini salah. Ya, jadi di sini harusnya gone. They have gone to the market. Oke. Nah, jadi seperti itu. Past participle after have. Ya. Nah, jadi setelah have, ya, setelah have atau apapun bentuk dari have, itu setelahnya kalau dia kata kerja maka harus dalam bentuk past participle atau ya, yang lebih kita kenal mungkin lebih kita sering dengar yaitu verb 3. Oke. Baik ya, ini tidak terlalu panjang ya penjelasannya. Kita coba lihat langsung ke exercise. Yang pertama, nomor 1, we have already hearing the good news. Have ya, nah have adalah bentuk dari have itu sendiri. Nah, hearing ini verb ing, sedangkan kita perlu verb 3. Ya, perlu verb 3. Maka ini belum cocok, belum pas ya, tidak masuk rumus. Makanya di sini dibuat incorrect. Oke. Kemudian yang nomor 2, kita lihat she has ridden her bicycle to school every day. Oke, has, nah ini adalah bentuk have ya. Nah, ridden ini adalah past participle atau verb 3 ya. Maka di sini dibuat correct.
Oke. Baik. Kemudian untuk nomor 3, kita coba satu lagi. Kita lihat ini ada have, ya. I have always believed you. Oke, kemudian kita lihat believe. Believe di sini verb 1. Believe verb 1. Ya. Yang kita tahu tadi, setelah have, verb setelah have itu harus verb 3. Ya, harus past participle. Maka nomor 3 incorrect. Oke. Baik, untuk nomor berikutnya silahkan dikerjakan nanti. Kerjakan di latihannya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke skill yang satu lagi, yaitu present participle or past participles after be. Ya. Oke, present participle. Oke, masih ingat present participle atau past participle? Ya, ini yang barusan kita sebut. Present participle itu adalah verb ing. Oke. Ini verb ing. Ini verb 3. Nah, sekarang berarti verb ing atau verb 3 after be, setelah to be. Ya. Oke, the verb be, ya. Oke, jadi kata kerja be in any of its form, dalam bentuk apapun ya. Ini to be ya. Oke, ada am, ada is, ada are, ya. Ada was, ada were, be, been, being. Nah, ini bentuk apapun dari be. Can be followed by another verb. Jadi bentuk to be ini bisa diikuti oleh kata kerja yang lain. This verb should be in either the present participle or the past participle form. Jadi verb yang setelah to be tadi bisa dalam bentuk present participle, bentuk verb ing, ataupun dalam bentuk the past participle, bentuk verb 3. Oke, sekarang coba kita lihat nomor 1 ya. They are turn on all the lamps. Ya. Nah, kita coba lihat di sini, ada to be, ada are. Setelah to be apa? Turn. Oh, berarti ini bentuk kata kerja, bentuk verb. Nah, ingat kalau setelah to be bentuknya kata kerja, maka ada dua pilihan, ya. Bisa jadi dia bentuk verb ing ini, bisa juga bentuk verb 3. Oke, they are turn on all the lamps, ya. Nah, maka di sini turn on ini bentuknya salah masih, ya. Oke, harusnya turn on should be turning on, ya, because it is after hours. Kemudian yang dua, ya, the office door is locked in the evening, ya. Kita lihat ada to be, ada ini to be is. Nah, setelah to be muncul kata kerja lock. Kata kerja setelah to be mesti bentuk verb ing atau verb 3. Ya. Nah, maka lock di sini nih lock should be lock. Ya, dibuat dalam bentuk verb 3 karena dia setelah to be. Oke, ini dia rumusnya ya. Verb forms after be. Ini to be-nya ya. Bisa dalam bentuk verb ing ini ya, verb ing ya, atau present participle atau past participle yaitu verb 3. Oke. Baik, kita lihat lagi contohnya yang di exercise ya. She will study the textbooks all night long. Kita lihat di sini ada to be was. Nah, gimana bentuk kata kerja setelah to be was? Nah, rupanya di sini verb 1 study. Maka ini tidak masuk ke kategori kita tadi, verb ing atau verb 3. Maka di sini dibuat incorrect. Oke, nah kemudian untuk nomor 2. The pie was cut into 6 equal pieces ya. Ada was ya, to be-nya. Kemudian kita lihat kata kerja setelah to be. Cut. Nah, cut ini bentuk ketiga dari cut. Ini kebetulan sama ya. Cut, cut, cut. Ya, bentuk satu, bentuk kedua, bentuk ketiga. Maka ini sudah benar, ya, yaitu verb 3 setelah to be. Oke, maka di sini dibuat correct. Baik. Kemudian kita coba lihat satu lagi nomor 3. Today the teacher is allowed the students to leave class 5 minutes early. A few minutes early. Oke, di sini kita lihat
to be-nya adalah is, ya. Kemudian verb-nya adalah allow. Allow ini bentuk dari verb 1. Ya, maka kita perlu merubah verb 1 ini menjadi verb ing atau verb 3. Ya, maka di sini jawabannya incorrect. Oke. Baik, ini latihannya, silahkan dikerjakan. Ya, baik, itulah materi kita hari ini. Mungkin bisa kita ulang kembali sedikit dari review ya. Yang pertama ada skill 15, ini ngomong tentang pair conjunctions ya. Pair conjunctions itu ada both pasangannya and, either pasangannya or, kemudian neither pasangannya nor, not only pasangannya but also. Ini mesti same structure ya. Nah, jadi ini adjective, setelah both maka setelah and juga harus adjective. Setelah not only noun, maka setelah but also juga noun. Oke, kemudian skill 16 kita masuk ke past participle after have. Nah, di sini setelah have itu ya bentuknya mesti verb 3. Setelah have dan segala bentuk dari have. Segala bentuk dari have itu maksudnya bisa jadi has, bisa jadi having, bisa jadi had. Ya, maka have rumusnya kemudian ditambah dengan past participle atau verb 3. Oke, kemudian yang terakhir yang skill 17 present participle or past participles ya. Nah, jadi di sini be, to be, setelah to be ya, to be itu apapun bentuknya, bisa am, is, are, was, were, be, been, being ya. Maka setelah be ini harus diikuti oleh present participle verb ing atau past participle verb 3. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Silahkan dipelajari dengan baik, kemudian dikerjakan latihannya. Terima kasih banyak. Thank you very much and see you next time insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.